Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa, wa ala alihi wa ashabihi dawi sidqi wal wafa. Hadratil kiram, anak-anakku, peserta kegiatan Tafaqquh fi Dinil Islam, TDI Universitas Negeri Malang. Syukur alhamdulillah di tahun baru ini, tahun 2021, kita kembali bersua tatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga karunia kesehatan dan usia ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membangun jati diri yang lebih mulia dan unggul demi menggapai masa depan yang gemilang di masa yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, materi kita dalam kegiatan kuliah umum TDI kali ini adalah revitalisasi fiqhul ikhtilaf, mengarifi perbedaan dalam kehidupan beragama. Materi ini penting untuk kami sampaikan dikarenakan realitas sosial keagamaan saat ini sungguh memprihatinkan. Kita menemukan banyak perpecahan, bahkan konflik, yang mana itu semua berawal dari perbedaan sudut pandang. Namun, sebelum kita masuk ke materi kita pada kesempatan kuliah umum TDI kali ini, saya ingin terlebih dahulu mengajak anak-anakku semua untuk menata niat supaya niat kita lurus di dalam mengikuti rangkaian kegiatan TDI pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama, ikuti bacaan saya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Ya Allah, aku berniat belajar dan mengajar. Wa tadzakkura wa tadhkir. Aku berniat mengingatkan diri sendiri dan juga mengingatkan orang lain. Wan naf'a wal intifa'. Memberi manfaat kepada orang lain dan juga memberi manfaat untuk diri sendiri. Ibtigha'a mardatillah, semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, peserta TDI yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada tema dan topik kita dalam kuliah umum TDI kali ini. Poin pertama yang perlu kita pahami bersama bahwa sesungguhnya perbedaan tidak selalu memberikan dampak negatif. Bahkan saya berpendapat, dan juga ini didukung oleh pendapat para ulama, para cerdik cendekia, bahwa perbedaan dapat menjadi energi positif. Kapankah perbedaan itu menjadi energi positif? Pertama, jika kita memahami perbedaan itu sebagai simbol kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan perbedaan itu sebagai wahana untuk tadabbur. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan juga perbedaan bahasa dan warna kulitmu.
sesungguhnya hal itu merupakan tanda-tanda bagi mereka yang mau berpikir. Kemudian yang kedua, perbedaan dapat menjadi energi positif jika kita posisikan sebagai ajang ujian dan medan kompetisi kebaikan. Atau dalam terma agama disebut dengan at-tasabuq fil khairat. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Allah berfirman, andai kata Allah mau, Allah akan menjadikan kalian semua homogen. Tetapi Allah menciptakan kalian heterogen supaya kalian diuji olehnya. Siapakah di antara kalian yang paling unggul? Maka kemudian Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, anak-anakku, perbedaan akan menjadi energi positif jika perbedaan itu kita jadikan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar sesama manusia. Dalam bahasa agama hal ini diistilahkan dengan ta'aruf. Dan ini difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah berfirman, wahai umat manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dengan tujuan supaya kalian bisa saling mengenal antara satu dengan lainnya. Anak-anakku, peserta TDI rahimakumullah, khilafiyah yang tidak kita sikapi dengan tepat dan benar, khilafiyah yang tidak kita kelola dengan baik, tentu saja akan menimbulkan banyak sisi-sisi negatif. Di antaranya adalah munculnya intoleransi, tindakan-tindakan dan juga sikap-sikap yang tidak mentolerir perbedaan yang muncul di dalam kehidupan. Akibat pertama yang dapat muncul dari khilafiyah adalah berhamburannya, munculnya vonis-vonis penyesatan, vonis pemurtadan, vonis pengafiran, melalui beragam idiom-idiom ekskomunikasi. Misalnya, vonis bid'ah, vonis fasik, vonis murtad, dan juga vonis kafir. Lebih daripada itu, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, khilafiyah yang tidak disikapi dan dikelola dengan baik, ini kemudian memunculkan aksi dan juga tindakan fisik yang keras, yang sangat kita sayangkan tentunya. Di antara yang pernah terjadi sepanjang lintasan sejarah Islam adalah pemberedelan buku yang dianggap sesat dan menyimpang dari peredaran, pengusiran dan juga pengucilan para ulama dan ilmuwan. Bahkan yang paling memprihatinkan, dijatuhkannya hukuman mati kepada pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan dirinya dan kemudian dianggap sebagai pihak yang sesat. Saya mencatat ada sejumlah praktik penyesatan yang begitu legendaris dalam lintasan sejarah Islam. Kasus yang pertama
dan ini adalah kasus yang sangat populer, adalah ketika Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, atau lebih terkenal dengan sebutan Imam Ghazali, penulis, ilmuwan, filsuf, dan juga sufi besar. Di antara karya monumental dari Al-Ghazali adalah kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam sebuah kitabnya yang lain berjudul Tahafutul Falasifah, kerancuan pemikiran para filosof, Al-Imam Al-Ghazali mencap kafir, mengafirkan para filosof muslim di zamannya dan juga era sebelumnya. Karena di dalam kacamata Al-Ghazali, para filosof muslim kala itu, pandangan-pandangan kefilsafatan mereka dinilai bertentangan dengan ajaran dan juga doktrin Islam. Di antara pandangan filosof muslim kala itu yang menurut Al-Ghazali sesat adalah ketika para filosof berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa taala walaupun Maha tahu segalanya, tetapi Allah hanya tahu hal-hal yang bersifat kulliyat, hal-hal yang bersifat umum dan general. Dan Allah tidak mengetahui hal-hal yang bersifat juz'iyat, hal-hal yang bersifat detil dan partikular. Inilah yang dicap kafir oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kasus lain anak-anakku yang juga sangat memprihatinkan karena terjadi praktik penyesatan akibat perbedaan pendapat dan pandangan adalah praktik penyesatan yang menimpa seorang dosen di Fakultas Sastra Universitas Kairo, di mana peristiwa ini terjadi tahun 1995. Beliau adalah Dr. Nasr Hamid Abu Zaid. Kasus ini bermula ketika Pak Nasr Hamid Abu Zaid ini menulis risalah pendek, atau kalau di UM, pidato pengukuhan guru besar, yang mana kala itu akan diajukan oleh Pak Nasr Hamid Abu Zaid ke Komisi Guru Besar di Universitas Kairo. Tapi ternyata pidato guru besar atau risalah dari Hamid Abu Zaid ini menuai kontroversi. Karena Dewan Guru Besar Universitas Kairo menilai bahwa wilayah kajian sastra yang menjadi concern dari Nasr Hamid Abu Zaid itu tidak sesuai dengan doktrin-doktrin final dari ajaran Islam. Di mana kala itu di dalam pidato guru besarnya itu, Nasr Hamid Abu Zaid menyatakan bahwa Al-Quranul Karim itu adalah muntaj thaqafi. Ini adalah produk budaya. Dengan sendirinya Al-Quran tidak bersifat qadim, tetapi bersifat hadits. Inilah yang kemudian diadukan oleh Komisi Guru Besar Universitas Kairo ke pengadilan. Dan pengadilan Mesir kala itu menjatuhkan vonis sesat dan murtad kepada Nasr Hamid Abu Zaid sehingga dia harus diceraikan dari istrinya. Dan sebagai bentuk pembelaan diri, Nasr Hamid Abu Zaid kemudian mengasingkan diri bersama istrinya ke Universitas Leiden, Belanda. Anak-anakku, peserta TDI yang dimuliakan oleh Allah, setelah saya memberikan pengantar yang cukup panjang di awal tadi, mungkin pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apa itu khilafiyah? Apakah yang dimaksudkan dengan khilafiyah itu? Khilafiyah, anak-anakku, adalah silang pendapat dalam menggali hukum syara' yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Dan perlu anak-anakku catat bersama, khilafiyah itu tidak hanya terjadi pada ranah
fikih atau hukum. Tetapi khilafiyah juga terjadi pada ranah akidah, politik, akhlak, dan lainnya. Dan khilafiyah inilah yang kemudian menyebabkan munculnya mazhab-mazhab di dalam Islam. Sebagai contoh, di ranah fikih, kita mengenal ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Hambali. Di samping mazhab-mazhab kecil lainnya yang sudah tidak bisa lagi dilacak eksistensinya. Di bidang akidah misalnya, kita mengenal mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada mazhab Qadariyah, Jabbariyah, Mu'tazilah, dan masih banyak lagi yang lain. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa khilafiyah atau perbedaan pemahaman keagamaan itu terjadi? Bukankah Al-Quran kita satu? Bukankah sumber dari hadis kita juga satu dari Rasulullah? Tapi kenapa muncul perbedaan pemahaman keagamaan atau yang kemudian kita istilahkan dengan khilafiyah? Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, khilafiyah muncul dikarenakan beberapa sebab. Pertama, karena perbedaan potensi intelektual atau at-taqah al-basyariyah. Ketika potensi intelektual satu ulama dengan ulama lain, satu ilmuwan dengan ilmuwan lain, dan ketika itu mereka berhadapan dengan nas-nas syara', maka ini membuka peluang bagi munculnya perbedaan pemahaman keagamaan. Kemudian yang kedua, khilafiyah muncul itu dikarenakan latar belakang dan kepentingan politik. Dan juga dikarenakan latar belakang dan kepentingan pendidikan, budaya, sosial yang mengitari diri setiap orang. Tentu kita paham bahwa situasi politik, pendidikan, budaya, dan juga keagamaan itu sangat dipengaruhi oleh rezim yang berkuasa kala itu. Ketika rezim yang berkuasa kuning, maka itu mewarnai kehidupan, sehingga kehidupan kita menjadi kuning. Saya menggunakan istilah kuning untuk tidak menyebut partai politik tertentu. Dan ini bisa kita lihat di masa Orde Baru. Saat ini rezim berkuasa berwarna merah. Sehingga diakui atau tidak, kehidupan politik, pendidikan, budaya, dan sosial pun akan banyak dipengaruhi oleh relasi politik, relasi kuasa dari rezim yang saat ini memerintah. Kemudian berikutnya anak-anakku, penyebab dari munculnya perbedaan paham keagamaan adalah dikarenakan uslub, gaya bahasa Al-Quran dan hadis itu berpotensi untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan secara berbeda. Sebagai contoh misalnya, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Wanita-wanita yang dicerai suaminya, cerai hidup, maka mereka beriddah sebanyak 3 kali haid. Quru di sini ada yang menerjemahkan haid, tetapi ada yang menerjemahkan 3 kali sucian.
Karena ada yang menerjemahkan quru di sini dengan tuhur. Ini adalah satu contoh, anak-anak. Dan di antara faktor lain yang juga berpengaruh terhadap munculnya khilafiyah di kalangan umat adalah perbedaan prioritas di dalam dakwah. Terbaru, anak-anakku pasti tahu tentang berita kebijakan pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam FPI. FPI sejak 2019 pengajuan perpanjangan izin ormasnya tidak disetujui. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dikarenakan pendekatan dakwah mereka yang cenderung keras, bahkan agresif. Karena memang prioritas dakwah dari FPI itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar secara keras dan agresif. Sehingga tidak jarang mereka, tidak segan mereka melakukan sweeping dan juga aksi-aksi fisik lainnya. Jika kita bandingkan dengan Nahdlatul Ulama misalnya, NU dikenal sebagai ormas yang sangat tasamuh, sangat moderat, yang sangat tawazun, seimbang, dan juga sangat tawassut, selalu mengedepankan pendekatan-pendekatan yang lembut dan kultural. Mereka mencoba mendekati masyarakat, merubah masyarakat lewat cara-cara kultural. Ini adalah contoh perbedaan prioritas di dalam dakwah. Demikian juga dengan Muhammadiyah dan juga ormas-ormas lain. Ada perbedaan-perbedaan prioritas di dalam dakwah. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya saya ingin memberikan sebuah peta konsep. Di manakah khilafiyah itu ditolerir dalam artian kita terima sebagai hazanah, sebagai sunnatullah, sebagai kekayaan di dalam beragama. Tapi pada wilayah manakah khilafiyah harus kita sikapi secara tegas meski tidak dengan cara-cara keras? Terkait dengan hal ini, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, kita harus paham bahwa ajaran agama secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ajaran agama yang bersifat qat'iyat. Jadi ajaran agama yang sudah pasti, final, tidak akan berubah. Dan ajaran agama yang masuk di dalam kelompok qat'iyat adalah ajaran yang sifatnya usul, merupakan pondasi keyakinan. Nah, ketika terjadi khilafiyah di sini, sikap kita harus tegas. Satu contoh ketika kita menyikapi kelompok Ahmadiyah misalnya. Mereka menyatakan bahwa setelah kenabian Muhammad SAW masih ada nabi setelah beliau. Dan nabi itu adalah Imam Ahmadiyah yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad dinobatkan sebagai nabinya Ahmadiyah. Nah, ini adalah contoh persoalan qat'iyat, persoalan keyakinan yang sudah pasti dan final. Maka menyikapi hal semacam ini kita harus tegas bahwa kita bukan termasuk Ahmadiyah. Kita menolak pemahaman mereka dan kita tekankan bahwa sebenarnya Ahmadiyah kharij anil Islam, adalah kelompok yang telah keluar dari Islam. Karena mereka bertentangan dengan doktrin-doktrin pokok, doktrin-doktrin utama di dalam ajaran Islam. Kemudian ajaran yang kedua, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, adalah ajaran yang bersifat dhanniyat. Jika qat'iyat tadi adalah argumentasi pasif, argumentasi pasti, maka dhanniyat itu adalah pemahaman keagamaan yang dibangun dari argumentasi
yang bersifat spekulatif. Nah, ajaran-ajaran agama yang masuk di dalam kelompok dhanniyat ini adalah furu' atau sering kita menyebutnya dengan furu'iyah. Nah, disinilah anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, perbedaan pemahaman keagamaan itu harus kita tolerir. Kita terima sebagai hazanah yang semakin memperkaya pilihan-pilihan kita di dalam beragama. Karena ini sesungguhnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan ikhtilaful a'immah rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan para imam, para pemuka agama, para ulama, para ilmuwan itu adalah rahmat yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Bukan malah sebaliknya kita ingkari dan kita perselisihkan sehingga memunculkan perpecahan. Sebagai contoh misalkan anak-anakku adalah tentang membaca kunut ketika sholat subuh. Kita melihat ada di antara umat Islam ketika sholat subuh membaca kunut dan ada pula yang tidak. Ini adalah contoh perbedaan yang berada pada wilayah furu'iyah, dhanniyat. Sehingga kita harus mentolerir. Biarlah mereka yang meyakini subuh itu seharusnya dengan kunut, dan juga kita harus mentolerir mereka yang memahami bahwa subuh itu tidak perlu kunut. Karena sekali lagi, ini adalah perbedaan yang bersifat furu'iyah dhanniyah. Tetapi tentang pelaksanaan sholat subuh, ini bukan persoalan furu'iyah dhanniyah, tetapi persoalan usuliyah qat'iyah. Sehingga kalau ada teman kita sudah jam 4:30 belum bangun, kita bangunkan. Supaya dia sholat subuh. Karena subuh itu bukanlah khilafiyah atau perbedaan pendapat di dalam kehidupan beragama. Soal kemudian dia sholat subuh dengan kunut atau tidak, itu baru persoalan khilafiyah yang harus kita maklumi dan toleransi. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita menyikapi khilafiyah? Seperti yang sudah saya kemukakan tadi, khilafiyah seharusnya kita sikapi dengan toleran. Dan ini sudah dipraktikkan dan dicontohkan dengan indah oleh para sahabat Nabi di masa lampau. Sebagai contoh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhuma berbeda pendapat tentang waktu pelaksanaan sholat witir. Abu Bakar berpendapat sholat witir boleh dilakukan sebelum tidur malam. Sedangkan Umar bersikukuh sholat witir harus dilakukan setelah bangun tidur malam. Ketika hal itu diadukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawaban Rasulullah sungguh bijaksana, sungguh indah. Di mana beliau mengatakan Abu Bakar adalah orang yang hati-hati. Saking hati-hatinya dan khawatir kehilangan sholat witir, dia melakukan sholat witir sebelum tidur malam. Sedangkan Umar, kata Rasulullah, adalah orang yang sangat kuat kemauannya. Begitu kuat kemauan Umar, dia yakin walaupun tidur malam terlebih dahulu, nantinya bisa bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sholat witir. Silahkan dilihat anak-anakku. Tidak ada yang disalahkan. Dua-duanya dibenarkan bahkan dipuji oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memberikan satu contoh lagi. Dikisahkan di dalam sebuah hadis ada dua orang sahabat Nabi.
melakukan safar, bepergian. Ketika tiba waktu sholat zuhur, keduanya mencari air untuk berwudu, guna kemudian melaksanakan sholat zuhur. Sayangnya keduanya tidak menemukan air karena kita paham bahwa semenanjung Arabia itu adalah padang pasir yang tandus dan gersang. Maka kedua sahabat Nabi itu pun bertayamum dan melakukan sholat duhur berjamaah dengan tayamum mereka. Seusai sholat, keduanya melanjutkan perjalanan dan keduanya kemudian menemukan sumber air, oase. Menemukan mata air di saat waktu sholat duhur masih ada. Keduanya kemudian berbeda pendapat. Ada salah satu dari dua sahabat itu kemudian berwudu dengan air oase tadi dan mengulang sholat duhurnya. Sedangkan sahabat yang satu merasa cukup dengan sholat duhurnya dengan tayamum tadi. Dan dia tidak merasa perlu mengulang sholat duhurnya. Ketika keduanya sowan bertamu ke hadirat Nabi Muhammad SAW, keduanya mengadukan persoalan tadi dengan tersenyum dan juga bijak. Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang tidak mengulang sholatnya, sholatmu sudah cukup bagimu. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat yang mengulang sholatnya, bagimu pahala 2 kali lipat. Coba kita lihat anak-anakku. Begitu indah penyelesaian yang diberikan oleh Rasulullah di dalam menyikapi khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan sahabat untuk persoalan-persoalan yang bersifat cabang atau usuliyah, dhanniyah. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita sudah hampir sampai di akhir materi yang hendak saya sampaikan dalam kuliah umum Tafaqquh fi Dinil Islam kali ini, bahwa kita perlu melakukan revitalisasi fiqhul ikhtilaf. Apa itu fiqhul ikhtilaf? Fiqhul ikhtilaf adalah sebuah terma yang pertama kali dikenalkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, pemikir besar Muslim dari Mesir yang saat ini tinggal di Qatar. Fiqhul ikhtilaf dalam definisi beliau adalah kesadaran untuk berbeda pendapat dalam menyikapi silang pendapat di kalangan umat. Jadi sekali lagi, fiqhul ikhtilaf itu esensinya adalah kesadaran untuk berbeda pendapat. Dan ini penting untuk terus kita desakkan, kita tekankan, kita diseminasikan di kalangan umat. Karena perbedaan pendapat atau ikhtilaf itu bisa diibaratkan pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi biang keladi perpecahan umat. Tetapi di sisi yang lain bisa menjadi faktor pendorong bagi bertumbuh kembangnya dinamika pemikiran di dalam Islam. Oleh karena itu, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, perlu untuk dikelola dengan baik ikhtilaf, khilafiyah, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat. Dan formula yang ditawarkan adalah fiqhul ikhtilaf, kesadaran, keinsafan untuk berbeda pendapat. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa kunci, ada beberapa key, ya, ada beberapa miftah yang bisa kita gunakan untuk menyukseskan, mengelola, dan memanfaatkan khilafiyah, perbedaan di kalangan umat
menjadi energi positif, bukan sebaliknya menjadi energi negatif. Kunci yang pertama adalah menghargai pendapat pihak lain. Ini adalah kunci yang pertama. Di mana di dalam kunci yang pertama ini kita memberikan hak yang sama kepada orang lain untuk berbeda pendapat sesuai dengan kualifikasi pemahamannya. Dan kunci yang pertama ini meniscayakan tidak ada kecongkakan intelektual, tidak ada kesombongan intelektual, dan juga rasa superioritas diri dengan memandang inferior terhadap diri atau kelompok yang lain. Kemudian kunci yang kedua, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, adalah kita selalu husnudzan. Kita selalu berpositive thinking, berbaik sangka kepada orang lain. Kunci yang kedua ini berangkat dari poin bahwa tidak ada satu pihak pun yang memonopoli kebenaran. Dan tentunya tidak ada satu pihak pun yang memonopoli kesalahan. Artinya, tidak ada satu pihak yang selalu benar. Misalkan kita mengklaim diri kita selalu benar. Dan kita menvonis lawan pendapat kita sebagai pihak yang selalu salah. Tidak. Kemudian kita juga fair di dalam menelaah pikiran orang lain. Di mana kita tidak kemudian dengan subjektivitas kita menyatakan diri kita paling benar dan pihak lain pasti salah. Terkait dengan poin ini, ada quote yang sangat mengesankan yang dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Mazhab Syafi'i, di mana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah menyatakan, "Ra'yi shawab yahtamilul khata." Pendapatku ini benar, tetapi ada kemungkinan salah. Wa ra'yul ghairi khata yahtamilus shawab. Pendapat orang lain itu salah, tetapi ada kemungkinan benar. Coba lihat anak-anakku. Ulama, ilmuwan, scholar, sekaliber Asy-Syafi'i melontarkan statement yang begitu rendah hati. Beliau tetap percaya diri bahwa pendapatnya benar. Tetapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain dalam topik yang sama dengan pendapatnya itu salah. Tetapi beliau membuka peluang pendapat orang lain itu benar. Inilah yang dimaksud dengan berbaik sangka pada pendapat orang lain. Kemudian yang paling akhir, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, kunci ketiga sebagai formula fiqhul ikhtilaf yang insya Allah mujarab untuk menyikapi khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan umat, bahwa kita selalu harus menilai pendapat orang lain secara objektif. Di mana ketokohan seseorang itu diukur dari bobot kebenaran yang disampaikannya. Bukan sebaliknya, kebenaran diukur dari ketokohan orang yang menyampaikannya. Artinya begini anak-anakku, siapapun dapat menyampaikan kebenaran. Sebaliknya, tidak setiap tokoh yang menyampaikan pendapatnya itu pasti benar. Dan ini ditegaskan di dalam sebuah adagium, ma'rifatur rijali bil haqq lal haqqu bir rijal. Ma'rifatur rijali bil haqq. Ketokohan seseorang itu diukur dari kebenaran yang disampaikannya. Lal haqqu bir rijal. Bukan sebaliknya, kebenaran diukur dari ketokohan orang yang menyampaikannya.
Barangkali ini yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang mulia dan istimewa ini. Dalam kegiatan kuliah umum Tafaqquh fi Dinil Islam pada pekan ini. Dan sebagai closing statement, saya ingin mengajak anak-anakku semua untuk merenungkan sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 14, di mana Allah berfirman, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta, dzalika biannahum qaumun la ya'qilun. Engkau mengira mereka bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Hada minni syukran jazila wa syukran ala husni ihtimamikum. Semoga sedikit yang dapat saya bagi menjadi wawasan dan tambahan ilmu yang bermanfaat, mudah dipahami dan juga mudah diamalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.